Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan matriks ortogonal. Ya. Katakanlah terdapat suatu matriks bujur sangkar A dengan sifat inverse dari A nilainya sama dengan transpos dari A. Jika persamaan ini terpenuhi, maka matriks A disebut sebagai matriks ortogonal. Atau dengan kata lain, matriks A dikatakan ortogonal jika dan hanya jika A dikali A transpos sama dengan A transpos dikali A nilainya adalah matriks identitas. Ya. Ini memenuhi A inverse, ya. Inverse dikali A sama dengan, jadi jika ditanyakan apakah matriks A ortogonal, ya kalian harus cari nilai A inverse-nya apakah sama dengan A transpos. Jika sama, dia akan dapat disebut sebagai matriks ortogonal. Latihan 10, tentukan apakah matriks A seperti ini merupakan matriks ortogonal, ya. Silakan kalian cari A inverse-nya, kemudian cari A transposnya, ya. Jika sama, dia ortogonal, hal yang sama. Matriks B, cari B inverse, dicari B transposnya. Kalau dia sama, maka dia matriks ortogonal. Silakan dicoba. Mengenai matriks ortogonal itu ada beberapa teorema, ya. Yang pertama, teorema 661 menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekivalen. Artinya jika satu benar, maka yang lain juga akan benar. Untuk suatu matriks A n kali n, jika matriks A ortogonal, ya, jika A inverse sama dengan A transpos, maka vektor-vektor basis dari A, ya, vektor-vektor baris dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclidean. Begitu juga vektor-vektor kolom dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclidean. Artinya di sini dengan hasil kali dalam standar, ya, standar. Bukan hasil kali dalam terbobot. Jadi yang perlu dicatat, matriksnya yang ortogonal, vektor-vektor baris dan vektor-vektor kolomnya merupakan ortonormal. Teorema 662, inverse dari suatu matriks ortogonal adalah ortogonal, ya. Jadi kalau matriks ortogonal diinverskan, pasti hasilnya juga ortogonal. Hasil kali matriks-matriks ortogonal adalah ortogonal. Misalnya matriks A dia ortogonal, ya, di mana A inverse sama dengan A transpos, ya. A inverse sama dengan A transpos. Kemudian ada matriks B inverse juga sama dengan B transpos. Maka hasil kali dari A, B ini akan ortogonal. Matriks ortogonal. Jika matriks A ortogonal, maka determinannya itu hanya punya dua kemungkinan. Determinannya 1 atau determinannya minus 1. Teorema 663, jika A adalah suatu matriks n kali n, maka pernyataan berikut ini ekivalen. Jika matriks A ortogonal, ya, matriks A ortogonal, maka untuk semua X, ya, pada Rn dapat dicari normanya, ya, norma dari AX, ya, itu akan sama dengan norma dari X itu sendiri. Kemudian untuk semua X dan Y pada Rn, maka hasil kali titik matriks A yang ortogonal dikalikan dengan X, hasil kali titik matriks A yang ortogonal dengan Y, maka akan sama dengan hasil kali titik vektor X dan vektor Y itu sendiri. Teorema 664 menyatakan, ya, kita gabung antara matriks ortogonal dan perubahan basis. Jika P adalah suatu matriks transisi dari suatu basis ortonormal, ya. Jadi B atau B prime-nya itu dia bersifat ortonormal, ya, dari basis ortonormal ke basis ortonormal lainnya, ya, B prime dalam ruang hasil kali dalam, maka P adalah matriks ortogonal, ya, matriks transisi P bersifat ortogonal, yaitu P inverse akan sama dengan P transpose. Jadi kalau basisnya ortonormal, maka
matriks transisinya merupakan matriks yang ortogonal. Oke, sekian untuk pokok bahasan ruang hasil kali dalam. Ya, yang perlu diingat di sini ada beberapa poin yang penting dalam ruang hasil kali dalam. Yang pertama itu adalah orthogonality, ya. Ini mengenai komplement ortogonal. Komplement ortogonal itu W dan W perp, ya. Ruang baris dari suatu matriks A itu ortogonal dengan ruang kosong dari A, dan ruang kolom dari matriks A itu ortogonal dengan ruang kolom A transpose. Ruang kosong dari A itu akan sama dengan ruang baris dari A, ya. Kemudian ruang kosong dari A transpose itu akan sama dengan komplement ortogonal dengan ruang kolom, ya, kolom. Ini komplement ortogonal. Kemudian pokok bahasan yang berikutnya yaitu tentang basis orto dan ortonormal, ya. Kita akan bahas juga tentang berikutnya itu yang salah satu yang paling penting adalah Gram-Schmidt, ya. Gram-Schmidt, ya, mengubah dari suatu basis sembarang menjadi basis ortogonal dan ortonormal dengan proses Gram-Schmidt plus normalisasi. Berikutnya yang penting itu adalah mengenai perubahan basis, ya, perubahan basis, ya, dari basis B ke B prime, ya, atau matriks transisi. Ya, lebih kurang ini poin-poin utama pada pokok bahasan ruang hasil kali dalam. Kalian bisa review, ya, diingat-ingat lagi, dibaca lagi, dicoba lagi latihannya supaya lebih paham. Oke, sekian untuk pokok bahasan ruang hasil kali dalam. Kita akan lanjut ke pokok bahasan selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.